Seperti apa yang dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ana abduman allamani harf. Insya'a ba'al wa insya'a istarakan. Saya adalah hamba orang yang mengajarkan saya satu. Kalau dia mau, kalau dia mau mau menjual saya, monggo. Apa saya mau jadi budak, mau saya dijual, terserah beliau. Terserah beliau. Wasamihim, ini muliakan. Muliakan guru-guru saya. Karena guru-guru jenengan itu guru-guru ini orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mentransfer ilmunya Allah Subhanahu wa taala kepada sampean. Orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sampean, untuk menjadikan sampean dicintai Allah taala, untuk menjadikan sampean mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan sampean orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah wasaid, beliau adalah wasithah bainan nabi wa ummati. Beliau adalah wasithah, jembatan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasammihim, muliakan beliau, muliakan guru-guru kita, muliakan para ulama, muliakan para ulama. Fa bi dzikrihim tatanazzalu rahmatu. Karena dengan menyebut beliau, dengan membaca Fatihah untuk beliau-beliau, tatanazzalu rahmatu, akan turun rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmatnya Allah taala berarti sudah kita dapatkan yang di hati kita, mendapatkan rahmatnya Allah taala, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, futuhal arifin, seperti dibukakannya para orang-orang yang ma'rifat billah Subhanahu wa taala, sudah ilmu sedikit apapun akan menyelamatkan kita, akan mengantarkan kita menuju ridhonya Allah taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ilmu setinggi apapun, ilmu sebanyak apapun, kalau gak ada futuh min Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya akan ngambang, ilmunya akan berhenti, ilmunya tidak akan bisa sampai kepada Allah, menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menjadi ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak berkah, yang mana ilmu itu tidak akan bisa menjadi penerang kita, menjadikan jalan kita, tapi justru akan menyesatkan kita, akan mengantarkan orang tersebut sampai ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qablu ubadil wafat. Orang yang alim, orang yang punya ilmu. Yang alim di sini bukan orang alim itu menurut sebagian ulama, ini apa namanya? Man ya'mal bi ilmihi walau kana qalilan. Yang dikatakan orang alim apa? Orang yang mengamalkan ilmunya meskipun sedikit, itu orang alim. Bukan orang yang punya gelar ini profesor, doktor dan seterusnya, bukan. Yang S-nya rangkap 10, enggak. Yang namanya orang alim ini man ya'mal bi ilmihi walau kana qalilan. Karena ilmu sebanyak apapun kalau enggak diamalkan, mu'adzabun min qabli ubadil watan, kata Sayyidina Imam Ibn Ruslan. Dia akan mendapatkan siksaan, akan masuk neraka lebih awal, lebih dahulu daripada orang-orang yang menyembah berhala. Naudzubillahi min fa bi dzikrihim tatanazzalu. Maka jangan lupa, kita jangan hanya sekedar belajar tapi lupa dengan guru sampean, enggak pernah baca Fatihah kepada guru sampean. Paling enggak sampean tiap hari minim tiap waktu sholat, atau paling tidaknya ini pagi dan sore taman Al-Fatihah ila Al-Fatihah ila Syekhina Al-Qiyai Naimul Wa'il hafizallahu ta'ala, Allah yafadna wa abaha, hafizallahu ta'ala wa yahfazuhu wa yansuruhu wa yubarik fihi wa fi umrihi wa auladihi wa talamidihi wa jama'atihi wa bihi fi khairin wa lutin wa afiyatin sirril Fatihah. Ini paling tidak untuk guru saya. Diajari enggak kan saya? Diajari enggak? Fatihah, Al-Fatihah, ila jenenge manggil abah napa-napa kali ila Al-Fatihah ila abina atau ila abah yai
Naim, Naim, Allah yahfazuhu wa yansuruhu wa yubarik fihi wa fi umrihi wa auladihi wa talamihi jama'atihi wa muhibbihi fi khairin wa lutfin wa afiyatin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah buat abahnya atau siapa yang sudah wafat? Bayi siapa? Najib. Kakaknya. Namanya siapa? Najib. Kita nama Al-Fatihah ila ruhi Ramayyi Najib. Anallah yarhamhu wa yarda anhu wa yu'li darajatihi bil jannah wa yu'idu alaina min asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah untuk guru-guru kita. Kemudian orang tua kita, mbah-mbah kita, ibu-ibu kita, mbah-mbah jaddat kita. Anallah fil masalana apa namanya abaina ummahatina wa ajdatina jaddatina wa masyakhina syimasyina ila sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anallah yaghfirullahu wa yarhamhum wa yulid darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa rizqna mahabbatahum wa yatafana ala miladihim wa yashurna fi zubratihim fi khairin wa lutfin wa afiyatin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini minim pagi sore. Syukur-syukur tiap ada waktu setiap pagi. Kalau pengen tambah berkahnya, pengen pengen tambah manfaatnya tiap ada salat. Syukur malam ketika setelah sholat tahajud. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Sama doakan juga teman-teman sampean. Doakan teman-teman sampean, doakan keluarga guru sampean, doakan semua. Karena kalau kita doa untuk kita sendiri, ini belum tentu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita doakan orang-orang soleh, doakan guru-guru kita, minim malaikat yang akan menyampaikan doa kita. Malaikat akan bilang walaka mithlu dzalik, walaka mithlu dzalik, walaka mithlu dzalik. Kalau doa kita nggak yakin doa kita itu kabul karena kita penuh dengan sesuatu yang syubhat, yang sering makan syubhat, bahkan kadang-kadang tidak jarang makan yang haram. Naudzubillahi min. Makanya termasuk ini katanya Abu Yusuf Muhammad, kalau pengen doa sampean kabul, doakan orang-orang soleh. Kalau pengen doanya kita kabul, doakan orang-orang soleh. Terutama guru-guru kita yang kita yakini akan kesolehannya. Mungkin syarat sampean merguru kuwi kudu yakin karo gurune, gak yakin karo gurune ya. Jangan mengharap sampean mendapatkan ilmu manfaat. Ini perlu tanamkan, sampean ya harus yakin sama Yenaim itu harus yakin seyakin-yakinnya. Harus yakinnya. Kalau nggak yakin sama Yenaim, percuma sampean belajar di sini percuma. Percuma. Bagaimana? Idil fatah hasba dika dirufi wa kullu man lam ya'takid. Ada. Makanya harus Yenaim adalah wali min auliya subhanahu wa ta'ala, orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada setelah Allah Rasulullah guru sampean. Allah Rasulullah guru sampean. Bahkan sama orang tua sampean nanti nomor 2. Orang tua sampean itu orang tua kedua. Orang tua pertama adalah guru sampean. Paham betul? Paham betul? Bikin jenengan masih pun wong tua sampean kok nelpon sampean, SMS sampean, WA sampean kon mulih nek gurune gak ngizini, ojo pernah mulih. Ojo pisan-pisan mulih sampean. Iya betul. Pokoknya nek masih pun wong insya Allah lau sama Allah umpamane kok wong tua ini meninggal
Tak guru nih gak entuk mulih ojo. Ojomu. Dan ini pernah terjadi kali rencang kula. Juga Abu Yai itu seneng ngetes santri-santri ini. Abu Yosef Muhammad itu santri ini pokoknya dites kati. Termasuk kula. Termasuk saya. Termasuk saya. Ini Abu Yosef Muhammad, kemudian abahnya Syed Alawi itu seneng ngerjain santri-santrinya itu. Tapi untuk kemaslahatannya sampai suatu ada salah satu teman kita sampai ibunya meninggal, abahnya meninggal, padahal beliau punya pondok. Abahnya meninggal, Pak Leknya meninggal, pokoknya satu keluarga itu berapa yang orang-orang penting di keluarganya itu meninggal. Dia izin pulang nggak boleh, sampai dia minta tokohnya situ, tokohnya orang kampung situ suruh nyurati Abu Yosef Muhammad, ngirim surat minta izinkan anak itu, bener nyurati di surat sampai depannya, lihat, ini apa ini maksudnya, amin ini. Sampai itu milik saya. Kamu adalah milik saya. Sama ndak usah ndak usah mikir rumah dan kamu itu milik saya. Kalau sampean masih nganggap saya sebagai guru, sudah uskut. La tasta'di. Jangan ini. Karena Abu Yai itu ma'rifat. Karena Abu Yai itu lebih tahu kemaslahatannya dia. Ini Abu Yai itu bukan orang sembarang, dia seorang murabbi, orang berpendidik, yang tahu zahirnya, batinnya. Baru sampai 1 tahun 2 tahun, kemudian baru tanpa dia izin langsung dia pulang. Dipulangkan sama Abu Yosef Muhammad, baru, ternyata ini seandainya kok dia kemarin setelah abahnya meninggal langsung pulang, ini pasti akan terjadi sini begini. Kalau kemarin waktu dimintakan izin pulang, ini pasti akan terjadi seperti ini. Untuk ini Abu itu tahu. Ini guru yang benar-benar murabbi. Benar-benar murabbi. Dan itu hampir semua para santri termasuk saya pertama datang ke sana. Kula itu pertama datang ke sana nih, baru berapa bulan. Baru berapa bulan. Niku di depannya guru-guru kula saking Jawa termasuk Abi Ihya, ada Abi Ihya, di situ ada Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, di situ depannya beliau. Ini pas beliau umrah atau pas beliau haji lupa waktu itu, kemudian kita tangannya suruh begini, tangannya suruh nyadong begini. Kayak gini depannya tangan ini dituangin minyak wangi, etir atau parfum. Minyak wangi ini bukan minyak wangi sembarangan, minyak wangi yang paling dibuat kebanggaan orang Arab. Ini sak menten niku $500. Ini sak ceples sak menten niku $500. Ini saiki pinten $500? Berapa juta? Berapa juta? Sekitar 7 juta berarti. 7 juta atau 8 juta, kurang lebih segitu. Nih, minyaknya dituang di sini. Setelah dituang sama Abia bilang, "Isyrab ya ruhi." Suruh minum. Minyak wangi suruh minum. Lu dikirane kula mboten purun. Nek kula minum mawon. Minyak di kula minum. Kula cucuk. Baru habis separuh kelasan forgive ya berhenti suruh berhenti. Tapi sudah masuk separuh. Maksudnya napa mboten ngertos, sing penting niku perintah guru kula laksanaken. Niku perintah guru kula, makanya kalau perintah guru apapun yang diperintahkan jangan pernah kenapa. Jangan nolak, jangan bilang ini kenapa kok saya suruh gini, jangan. Seperti para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa
Nabi Ibrahim, apakah beliau mikir ketika idrib bi'asakal hajar? Nabi Musa gak mikir, mosok kon gebuk watu karo tongkat. Nek tongkate putu gak apa. Tapi Nabi Musa mboten mikir ngeten. Pokoknya ini perintah Allah Subhanahu wa taala, kan mentung watu nggih pentung ngeten mawon. Nabi Musa gak tahu kalau nanti batu itu akan memancarkan air, ini mboten ngertos. Mboten ngertos. Tapi yang perintah Allah langsung kerjakan. Langsung dikerjakan. Begitu juga Nabi Musa ketika diperintahkan untuk memukalkan tongkatnya ke laut. Nabi Musa gak mikir laut itu mau jadi apa. Tidak seperti tukang gedabrah ini jadi kan badan. Saking taatnya kepada Allah Subhanahu. Begitu juga santri itu adalah pewaris-pewaris para nabi. Pewaris-pewaris para pewarisnya para nabi. Maka tirulah jejak langkahnya para nabi. Ikutlah semua perintah guru. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ikuti perintahnya guru panjenengan. Napa mawon sing diperintahke. Sing penting niku mboten merintahke kemaksiatan. Kalau perintah itu enggak ada unsur kemaksiatan, wes pokoke jenengan mboten usah tanglet. Kenging napa ya kok kados mengkaten. Kenging napa ini? Jangan usah banyak tanya. Langsung jalankan. Langsung jalankan. Seperti tadi Rasulullah SAW ketika diperintah malam malaikat Jibril, auqifna, sholli rakatain. Rasulullah nggak pernah tanya. Tanya setelahnya, setelah menjalankan, bukan sebelum menjalankan. Nggak seperti sekarang. Kalau saya sekarang sebelum jalankan sudah tanya dulu. Sudah tanya. Kalau enggak, kalau para nabi, para rasul, para pewaris-pewarisnya seharusnya sifat yang demikian. Ini namanya hamba. Santri itu adalah hambanya guru. Santri itu hambanya guru. Kayak Rasulullah SAW, itu hambanya Allah Subhanahu Wa Taala.